Shalom guys, baiklah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai seks, seksual, dan seksualitas dari perspektif Alkitabiah, filosofi sosial, dan budaya. Selamat menonton! Baiklah teman-teman, di sini yang pertama kami kelompok akan membahas mengenai perspektif filosofis. Filosofi seks dalam aspek filsafat terapan yang terlihat dengan studi tentang seks dan cinta filosofi kontemporer terkadang diinformasikan oleh feminisme barat. Mary Ellen White dalam bukunya The History of Women Philosophies telah memperlihatkan bahwa sejak tahun 600 sebelum Masehi hingga pada tahun 500 sebelum Masehi, karya-karya filsafat perempuan telah muncul dari filsafat-filsafat Yunani. Dan muncul juga nama-nama seperti Themistocleo, Diano I, Diano II, Arichnot, dan Nemo. Baik, saat ini saya akan menjelaskan perspektif menurut pandangan Alkitab. Seks bersifat suci karena sesuai dengan rencana ketetapan Allah yang ada dalam kekekalan dalam perspektif ciptaan Allah. Seks adalah kasih karunia yang merupakan unsur vital untuk setiap makhluk hidup. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian semua diciptakan disebut dengan baik. Namun, karena pada awalnya Adam diciptakan hanya sendiri dan tidak memiliki pasangan, disebut tidak baik oleh Allah. Oleh karena itu, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong Adam untuk menemaninya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Seks merupakan rancangan karya Allah yang diciptakan serta dikuduskan olehnya. Seks bukan merupakan suatu hal yang jahat atau suatu hal yang kotor, melainkan seks adalah hal yang baik. Yang dimaksudkan dalam pernyataan ini, hal yang baik yaitu orang yang sudah melakukan suatu pernikahan atau sepasang suami istri, dia baik untuk melakukan seks. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka seks adalah bagian rencana Allah untuk memenuhi maksudnya bagi dunia ini. Kemudian saya akan menjelaskan dalam perspektif sosial dan budaya. Hubungan seksual pada manusia tidak bebas dari berbagai sistem, nilai budaya, norma, dan peranata sosial yang dikembangkannya. Nilai-nilai budaya itu menjadi acuan bagi masyarakat pendukungnya untuk mengembangkan peranata sosial ketika dalam pergaulan. Masyarakat bukan hanya harus menghafal nilai-nilai budaya, melainkan masyarakat pun harus menghayatinya untuk diwujudkan dan diungkapkan dalam pola pikir dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, kami kelompok menyimpulkan bahwa seks ini adalah ciptaan Tuhan yang teramat baik bagi manusia. Allah mengurniakan seks agar manusia memiliki keintiman, kesatuan, dan kenikmatan dengan pasangan lawan jenisnya. Seks tidak dimengerti secara keliru. Seks bukan sesuatu yang kotor atau alat untuk pemuasan hasrat manusia sesaat. Tetapi seks adalah suci di hadapan Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa perilaku seks yang diizinkan Allah ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang telah diberkati dalam pernikahan kudus. Sebaiknya semua perilaku seks yang dilakukan di luar pernikahan itu adalah berdosa. Oleh karena itu, gereja memiliki peran penting untuk memberikan pengajaran seks kepada setiap anggota jemaat berdasarkan firman Tuhan Allah yang suci.